IKP dan tahapan verifikasi kemarin harus dijadikan rujukan untuk membangun strategi planning pengawasan, khususnya di DKI Jakarta sebagai perencanaan awal. Pada saat yang bersamaan, bagaimana membangun konsistensitas, soliditas di jajaran pimpinan DKI Jakarta untuk memastikan bahwa IKP ini dengan new asset lanjut dengan new asset yang baru memberikan kerangka ya pengawasan ke depan yang lebih efektif. Kemudian kedua, memastikan juga bahwa Bawaslu tingkat kota sampai yang sudah terpilih itu perlu ada penguatan ya tersendiri dalam rangka untuk menjawab hasil dari IKP ini sembari melakukan ya new assessment tentang potensi-potensi ya baik terkait dengan netralitas negara pemilu. Oke, jalan-jalan ke kota Palu, beli pisang dibuat bolu. Ketemu kita lagi di pojok Cangwaslu, pojok bincang pengawasan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu. Apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang malang melintang di dunia kepemiluan. Beliau adalah pegiat demokrasi, pegiat pemilu, dan pegiat anti korupsi. Sangat padat sekali ininya, CV-nya atau biodatanya, sampai saya bingung gitu, harus mulai dari mana ini. Selamat datang Pak Arif Nur Alam, atau Pak Arif saya sapa ya begitu ya. Bagaimana kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik. Ya, selamat berjumpa juga Mas Budi. Ya, dan salam buat sahabat Bawaslu dan teman-teman pimpinan Bawaslu DKI Jakarta. Ya, saya mau bacakan sedikit biodata atau CV dari Pak Arif Nur Alam supaya sahabat Bawaslu juga mengenal lebih dekat gitu. Tak kenal maka tak sayang begitu ya. Pak Arif Nur Alam ini lahir di Kendari 27 Mei tahun 69. Kemudian beliau adalah pegiat demokrasi, pemilu dan anti korupsi. Pendidikan itu S1 beliau di Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara. Kemudian studi pendidikan non formal beliau itu studi sistem politik gerakan sosial di Afrika Selatan tahun 2010, kemudian studi demokrasi dan akutabilitas di Manila, Filipina berarti ya Pak ya. Ya, benar. 2004, kemudian studi gerakan sosial anti korupsi di India tahun 2006. Saat ini berarti ini ketua Indonesian Budget Center begitu ya Pak ya? Ya, benar, Mas. Oke, siap. Beliau juga pernah menjadi tim di Bawaslu RI sebentar, tim reviewer laporan kegiatan tahunan, kemudian tim juri Bawaslu Award juga tahun 2019. Wow, banyak sekali ini. Tim Pokja Masyarakat Sipil, penguatan pengawasan politik uang, dana kampanye, logistik. Kemudian di beberapa kementerian seperti Kementerian PU juga masuk dalam tim Pokja, kelompok kerja. Banyak berkutat di bidang ini ya, transparansi begitu ya kurang lebih ya Pak Arif ya. Siap. Jadi nggak salah ini narasumber kita pada hari ini mengundang Pak Arif untuk tema yang mau kita angkat ini tidak jauh-jauh sih Pak dari pemilu 2024 yang akan kita song-song nanti. Hanya saja yang masih hangat dan melekat sampai saat ini itu tentang indeks kerawanan pemilu. Jadi masih banyak beberapa provinsi itu yang masih aware setelah dikeluarkan ini mereka saya harus berbuat apa gitu, karena saya masuk ke dalam lima provinsi yang red area begitu, bisa dikatakan seperti itu gitu. Jadi tema kita hari ini indeks kerawanan pemilu dan verifikasi partai politik yang mungkin sudah kemarin ditetapkan namun masih ada buntutnya sampai sekarang. Bagaimana Bawaslu bisa terutama Bawaslu Provinsi DKI bisa mengantisipasinya. Salah satunya saya tertarik nih Pak Arif. Bagaimana sih Pak Arif melihat indeks kerawanan pemilu DKI Jakarta ini termasuk paling tinggi senasional begitu Pak Arif? Silakan Pak Arif.
Ya, terima kasih Mas Gede. Kalau kita mencermati dari hasil launching yang dilakukan oleh Bawaslu RI kaitan dengan IKP, kita juga tahu bersama bahwa tingkat IKP provinsi yang dikatakan atau dikategorikan rawan tinggi, ya salah satunya yang paling dapat urutan pertama dengan DKI Jakarta, kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nah, memang dari hasil IKP ini memang eee, banyak hal juga yang jadi catatan kritis, ya, karena masih bersifat makro dan juga belum menjangkau secara spesifik, ya, terkait dengan hal-hal yang substansi atau utama dalam konteks potensi pelanggaran atau disebut dengan kerawanan pemilu 2024 ke depan. Sekalipun kita tahu bahwa IKP itu melihat 4 dimensi ya dalam melihat kerawanan pemilu. Ada dimensi konteks sosial dan politiknya, ada konteks penyelenggaraan pemilu, Oh, ada kemudian dimensi kontestasi dan partisipasi. Nah, kita melihat bahwa pada 4 dimensi ini memang berujung pada sepertinya isu urgensinya adalah tentang netralitas penyelenggara. Nah, saya kira, terlepas dari, debat, eee, beberapa kritik dari hasil IKP ini, tapi ini bisa menjadikan referensi bagi profesi dalam mendesain bagaimana konteks pengawasan yang hendak dilakukan di masing-masing provinsi hingga kabupaten kota. Eee Kenapa ini penting? Karena, di IKP ini kan dia, ada batasan waktu ketika mereka memotret indeks kerawanan. Nah, dalam dinamika tahapan yang sudah berjalan, kita tahu persis itu dinamikanya juga akan berbeda. Maka uh, Bawaslu provinsi, khususnya DKI Jakarta yang menjadi urutan pertama kerawanan yang tinggi, maka dia harus kembali memotret secara spesifik, breakdown. Katakanlah breakdown konteks sosial politiknya, di sana ada indikatornya tentang keamanan otoritas penyelenggara pemilu dan juga otoritas penyelenggara negara. Nah, pada konteks dimensi penyelenggaraan pemilihnya, dia juga di sini kelihatan dalam IKP ada hak pemilih, ada pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan pemilih, hingga pada konteks pengawasan pemilu. Nah, kalau kita merujuk lagi pada indikator subdimensi IKP, itu ada hak pilih, kampanye calon, dan konteks partisipasinya ada partisipasi pemilih dan juga partisipasi kelompok masyarakat. Nah, sekalipun kita juga kalau melihat hasil IKP ini, sebenarnya dari 4 dimensi itu, kategori atau rankingan yang dilakukan khusus DKI Jakarta itu tidak ada yang masuk pada urutan pertama. Ya, dia masuk pada urutan kedua pada dimensi yang satu, urutan kedua, ketiga dimensi yang lainnya. Tetapi setelah diakumulasi, diagregasi, maka dia masuk akumulasi nilai yang dianggap paling tertinggi. Nah, memang juga kita ujung dari IKP itu memunculkan isu-isu kaitan dengan isu krusial sebenarnya dari kesimpulan hasil IKP ini. Ternyata dia berbicara tentang uh, apa uh, dia berbicara tentang netralitas penyelenggara pemilu, di mana menjelaskan di sana ada polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi hal-hal penting dalam menjaga kemandirian dan profesionalitas dan pelaksanaan tahapan pemilu. Pada isu strategis kedua adalah terkait dengan pelaksanaan tahapan di provinsi baru. Nah, itu masuk pada daerah-daerah misalkan di Papua dan Papua Barat. Kemudian ketiga ada potensi polarisasi masyarakat. Nah, ini juga menjadi titik penting bagi teman-teman di Bawaslu DKI. Ya, kita punya pengalaman pemilu 2019 dan pilkada kemarin, memang terjadi potensi polarisasi. Jadi ini menjadi perhatian penuh
tetap menjaga stabilitas dan kondusivitas dalam setiap tahapan pemilu. Nah, isu strategis keempat adalah mitigasi dan media sosial. Ini konteksnya hoax dan kemudian pemenuhan hak pilih dan dipilih. Nah, itu isu strategis yang kemudian menjadi kesimpulan dari IKPI. Nah, saya mau mengkerangkakan sebenarnya konteks DKI sebagai urutan tertinggi ya kerawanan pemilu pada konteks netralitas penyelenggara. Nah, ini harus menjadi bagian penting saya kira juga Bawaslu untuk ke depan memastikan ya proses rekrutmen itu harus menyasar bagaimana memastikan proses seleksi itu pada konteks dia terlihat indikator-indikator sehingga persoalan-persoalan IKP yang menyasar pada netralitas penyelenggara pemilu di DKI Jakarta tanpa kecuali di daerah yang lain yang juga masuk pada indeks kerawanan 5 provinsi yang tinggi, ini harus menjadi pintu masuk kemudian untuk memastikan proses-proses seleksi itu kemudian ya mampu memastikan netralitas, independensi penyelenggara itu bisa kemudian mencoba mencegah potensi-potensi kerawanan. Lalu kemudian pada konteks pelaksanaan tahapan di provinsi, ya juga menjadi titik. Saya kira teman-teman Bawaslu punya pengalaman yang luar biasa pada 2019, kemudian pilkada kemarin, itu menjadikan ini menjadi salah satu ruang untuk dicermati sehingga setiap tahapan itu kemudian bisa terdeteksi atau tercegah potensi-potensi kerawanan. Nah, memang kita tahu bersama bahwa IKP ini tidak mencoba secara spesifik apa yang menjadi soal utama kaitan dengan politik uang. Dia hanya berbicara tentang politik identitas, polarisasi, dia berbicara tentang hoax. Tapi kemudian kita melihat dari hasil IKP, spesifik tentang politik uang itu tidak muncul ya dalam isu strategis. Mungkin saja muncul, tapi setelah diagregasi, dia kemudian tereliminasi angkanya dengan akumulasi angka tentang polarisasi dan hoax. Itu satu hal. Hal yang kedua juga adalah netralitas penyelenggara pemilu kaitan dengan isu strategis, kesimpulan dari IKP, itu harusnya bagaimana kemudian semua Bawaslu di Provinsi DKI Jakarta, ya termasuk di provinsi yang lain yang usia 5 tertinggi, itu memastikan bahwa independensi netralitas dalam proses-proses pengawasan tahapan, baik dalam cegah maupun tidak, itu sedapat mungkin bagaimana tidak terbelenggu dengan konteks keberpihakan. Karena persoalan netralitas berkaitan dengan dia berada pada posisi yang tidak berpihak. Ini saya kira yang harus dia dirumuskan secara mendalam dengan indikator yang terukur oleh teman-teman Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nah, kita melihat netralitas penyelenggara pemilu ini penting, tapi juga yang harus dikaitkan di mana menelaah potensi dinamika netralitas ASN. Ini juga menjadi penting. Jadi memang bahwa netralitas penyelenggara menjadi pintu masuk untuk memastikan bahwa peserta kemudian pemerintah itu, khususnya pemerintah itu dia berada pada posisi yang netral sehingga kemudian pelanggaran atau potensi pelanggaran bisa dicegah agar ASN tidak terlibat dalam persoalan mendukung, kemudian tidak mengarahkan pada kelompok tertentu, dan kemudian dia bisa terjaga netralitasnya, baik yang ada di tubuh kementerian maupun kemudian di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, itu saya kira sebagai gambaran awal sehingga kemudian juga bisa dicari mitigasi apa yang paling efektif. Misalkan penggunaan media sosial. Kalau itu kemudian terjadi media sosial yang sifatnya hoax atau mengakibatkan polarisasi, maka bagaimana upaya mencegah sehingga kemudian ya upaya-upaya pengawasan yang kita tahu bersama mendahulukan pencegahan dibandingkan melakukan penindakan.
Saya kira itu yang jadi kesimpulan dari IKP. Ya. Memang ini banyak hal yang masih bisa dikritisi, kemudian kita tetap mengamini hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu RI dengan IKP, tapi di sisi yang lain bahwa IKP ini adalah tidak kemudian tidak di-challenge dengan bagaimana new assessment yang hendak dilakukan oleh teman-teman provinsi untuk menurunkan atau membreakdown terkait dengan isu-isu strategis. Dalam IKP itu ada isu strategis, ada 5 tentang netralitas, kemudian tentang potensi polarisasi masyarakat, tentang pelaksanaan tahapan khususnya di provinsi yang baru, hingga pada pemenuhan hak pemilih dan dipilih. Nah, kaitan dengan hak pemilih dan dipilih bisa kemudian tidak hanya didorong bagaimana pemilih berpartisipasi untuk memberikan pilihan politiknya ketika hari H, tetapi saya kira dengan dinamika dengan pembelajaran yang dialami oleh teman-teman Bawaslu, memposisikan masyarakat di samping dia berpartisipasi memberikan hak politiknya juga seiring dengan itu adalah memastikan ya bahwa mereka mengawasi baik yang dilakukan secara kelompok komunitas maupun bagaimana memastikan kolaborasi dengan teman-teman pemantau dan civil society yang lainnya. Iya. Tapi menarik nih Pak Arif. Saya juga baru melihat secara gamblang gitu 5 isu strategis ini tidak masuk politik uang gitu. Justru nomor satu itu ini netralitas penyelenggara begitu ya. Berarti bisa dikatakan kenapa netralitas penyelenggara pemilu ini diletakkan di nomor 1 ini berarti ada penilaian akan adanya katakanlah penyimpangan atau keberpihakan penyelenggara pemilu begitu ya kepada salah satu partai atau kepada salah satu kontestan gitu. Ya. Jadi yang dimaksud tadi Pak Arif itu proses seleksi yang harus dilakukan secara transparan, secara akuntabel begitu. Ini merujuk kemana Pak? Ke anggota atau komisioner di penyelenggara pemilu di provinsi atau sampai ad hoc atau bagaimana Pak? Ya, saya kira secara keseluruhan karena dia berjenjang, ya dipastikan bahwa RI clear dengan hal itu. Ya, kemudian juga itu harus direspon juga oleh teman-teman provinsi. Karena proses rekrutmen provinsi, kabupaten kota sampai tingkat ad hoc itu kan diputuskan dilakukan oleh RI kecuali ad hoc, di mana desentralisasi kepada kabupaten kota ya. Sehingga ini bisa dilihat indikatornya. Jadi indikator-indikator untuk memastikan dia netral apa sih, sehingga itu menjadi rujukan bagi teman-teman Tinsel untuk mencoba memastikan keterpilihan dua kebutuhan yang hendak di PT oleh RI itu harus betul menu yang segar untuk bisa menjangkau bahwa ya proses seleksi itu sudah memastikan orang-orang yang bisa menjawab isu-isu strategis dalam IKP. Pada saat yang bersamaan, ya teman-teman yang sudah terpilih, misalkan, ya dia tetap harus dikuatkan dan harus ada upaya sanksi kalau memang kemudian itu ada potensi tidak netral, baik sifatnya adalah laporan yang diproses oleh DKPP maupun dalam temuan-temuan yang tidak terlaporkan ke DKPP. Karena kalau basis formalnya tentang netralitas, itu kan kita melihat pada rujukan putusan ya ingkrah yang ada di DKPP. Sekalipun itu putusan DKPP ya banyak jenisnya, ada tentang kaitan dengan profesionalitas, ada yang kaitan dengan independensi, netralitas, dan seterusnya. Nah, ini yang harus menjadi bahan ukuran bagi teman-teman Bawaslu RI sebagai konsekuensi IKP. Maka proses rekrutmen harus betul memberikan muatan-muatan tentang bagaimana memastikan calon-calon itu terdeteksi dan clear tentang netralitas sebagai komisioner ke depan. Dan pada saat yang bersamaan yang sudah terpilih,
ya perlu ada penguatan secara terus-menerus untuk memastikan mereka berada pada konteks imparsialitas, netralitas, dan independensi terjaga. Karena kalau kemudian pintu masuknya netralitas ya tidak terjaga di tubuh Bawaslu, saya kira ini akan menuai masalah dan akan menjadi sorotan publik, dan itu yang saya kira tidak dikehendaki oleh teman-teman di Bawaslu. Tidak hanya Bawaslu mungkin ya, KPU juga mungkin gitu kali. Jadi harus, karena kita berbicara di ranah pengawasan Bawaslu gitu, tapi kami harap juga di KPU juga begitu ya Pak ya, bisa begitu gitu ya. Ya, Mm-mm. ya, nah kita lihat ya, karena Bawaslu adalah posisi mengawasi, dia bukan hanya mengawasi peserta pemilih, tapi juga salah satunya adalah mengawasi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Bagaimana KPU kemudian setelah kemudian Bawaslu sudah membangun kerangka bagaimana memperkokoh netralitasnya, baik dalam proses seleksi maupun Bawaslu yang sudah terpilih ya pada kloter pertama kemarin, maka jangkauan untuk memastikan KPU sebagai penyelenggara pemilu itu kemudian netral, saya kira itu cukup mudah ya. Kita lihat bahwa konteks pelayanan verifikasi kemarin ya kita tidak bisa menuduh, tapi laporan kita persilakan ya publik, saya juga dengan teman-teman silakan proses di KPP berjalan, kita menunggu. Dan ini juga sebenarnya menjadi salah satu juga warning bagi teman-teman KPU ya, baik pada saat verifikasi partai politik yang sementara berjalan dalam hal ini partai umat ya. Kalau kaitan dengan netralitas ini kan kita tahu indikasi atau potensi yang dilaporkan oleh teman-teman koalisi itu salah satunya mengarah kepada potensi netralitas. Ini juga harus kemudian direspon. IKP ini menjadi hal yang sangat penting untuk bukan hanya tahapan verifikasi partai politik, tahapan-tahapan yang lain, bagaimana posisi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU lebih memperkokoh netralitasnya. Ya terlepas bahwa gugatan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh partai umat, terlepas bahwa kemudian ada partai yang lain juga melakukan gugatan ke DKPP dan juga informasinya ada yang melakukan gugatan tersebut, maka harus KPU harus berada pada posisi yang netral. Maka pintu masuknya satu, menjaga bagaimana memastikan governance elektoralnya, tata kelola pemilunya itu harus transparan, ya, harus kemudian akuntabel. Nah, demikian juga pada konteks demokrasi elektoralnya, untuk memastikan di sana ya, demokrasi elektoral kita jujur dan adil, dan kemudian juga ya memberikan ya pelayanan teknis yang memadai, yang adil kepada para stakeholders pemilu. Misalkan kemarin ya semua juga sudah tahu dan menjadi perbincangan di ruang formal maupun di pertemuan tertentu, bahwa pada saat verifikasi faktual memang akses informasi itu masih terlihat tertutup. Sipol ada tapi kontennya tidak cukup memadai untuk memberikan akses informasi baik kepada masyarakat maupun kepada pengawas pemilu. Betul. Nah, ini pintu masuk untuk melihat sebenarnya gambaran netralitas penyelenggara itu batu bata governance elektoralnya adalah di sana harus ada keterbukaan informasi yang sama antara semua peserta yang bisa diakses oleh semua pihak tanpa kecuali adalah pengawas pemilu. Nah, bagaimana untuk memastikan banyaknya warga yang tercatat namanya sebagai pengurus partai politik, biar kemudian dia tidak ketahui. Itu kan harus ada informasi sehingga memudahkan baik masyarakat sendiri yang merasa tercatat namanya maupun pemantau pemilu, termasuk pengawas pemilu, untuk memastikan ada persoalan-persoalan laporan administrasi yang dianggap tidak cukup akuntabel yang disampaikan oleh
seluruh peserta partai politik atau calon peserta partai politik ke depan. Belum lagi hal yang lain, bagaimana kemudahan akses juga menjadi hal yang perlu menjadi refleksi bagi KPU ke depan. Karena verifikasi partai politik yang sementara berjalan sebagai follow up dari mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu ya terhadap KPU ya dan peserta pemilu, ini harus menjadi refleksi yang mendalam bagi KPU untuk membangun kembali kerangka governance elektoralnya agar transparansi, akuntabel, itu menjadi pintu masuk untuk mereka dilihat itu bisa tertata netralitas dalam sebagai penyelenggara pemilu dalam memberikan pelayanan teknis. Iya, Zap. Jadi memang sangat penting keberadaan transparansi dan akuntabel itu tidak hanya di proses tahapannya saja, tapi penerimaan atau proses seleksi di awal sebagai anggota maupun komisioner penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu itu penting adanya dan ini memang sudah juga mau dimulai 2023 ini beberapa provinsi yang memang harus ada pergantian begitu ya Pak Arief begitu ya. Tapi menarik Pak Arief satu ini, politik uang menurut Pak Arief ini masih nggak sih Pak di pemilu 2024 nanti ini, meskipun ini tidak masuk di dalam IKP begitu ya, tapi kira-kira menurut Pak Arief bagaimana potensinya politik uang, karena saya juga pernah mendengar bahwa sekarang tidak politik uang itu tidak langsung serta-merta cash and carry gitu, tapi banyak bisa dilakukan melalui digital payment atau apa gitu. Ini bagaimana Pak Arief melihatnya? Ya, dalam beberapa tulisan bahkan di jurnal Bawaslu DKI, saya sudah mengurai beberapa percakapan di media yang lain bahwa kalau kita berbicara tentang politik uang, kita harus melihat dia punya dimensi politik uang yang dimensinya adalah terkait dengan kandidasi banding, ya kan? Kandidasi banding di sana juga include dana kampanye. Kandidasi banding itu di mana aktornya adalah bakal calon dengan partai politik tertentu, ya. Lalu dimensi kedua ada yang disebut dengan vote buying. Vote buying itu adalah ya yang biasa kita kenal bagi sembako, bagi duit transaksi, bahkan sekarang lebih canggih lagi sudah bisa menggunakan dengan cara handphone untuk transaksi. Itu aktornya adalah pemilih, kemudian tim sukses atau calon itu sendiri. Dimensi ketiga adalah kaitan dengan politisasi anggaran dan program. Kita tahu ya indikasi kuat yang sudah mulai muncul ya kasus yang potensinya wakil DPRD Provinsi Jawa Timur terindikasi ada dana hibah dana bansos ya. Kalau di DKI Jakarta juga kita tahu bahwa gelontoran dana bansos dan hibah itu cukup mudah kemudian untuk dimobilisasi untuk pemenangan bagi calon-calon tertentu. Demikian juga beberapa program-program yang sifatnya bansos. Dimensi keempat adalah politik uang yang berkaitan dengan politisasi birokrasi. Karena kenapa saya mengatakan bahwa itu masuk pada politik uang? Karena birokrasi itu hadir pertama sebagai pelaksana undang-undang, sebagai pembuat kebijakan, dan juga sebagai pelayanan publik. Maka kecenderungannya juga masih saja terjadi kalau kita casekan di DKI Jakarta dengan case pemilu dan pemilihan, itu masih ada saja upaya-upaya ASN untuk melakukan kebijakan, memberikan pelayanan publik, memberikan layanan program itu yang berhimpitan, beririsan untuk mendorong kemenangan calon-calon tertentu. Yang kemudian politik uang pada dimensi yang ketiga adalah politisasi tentang penyelenggara pemilu dalam ini netralitas. Bagaimana kemudian penyelenggara yang sudah mendapat alokasi dari APBD dan juga ASN, dia harus memastikan tidak ada proses suap dalam proses pengawasan, tidak ada proses transaksional, baik yang sifatnya prabayar maupun pasca bayar, dan seterusnya. Itulah yang kemudian saya mengkategorikan konteks politik uang. Nah, dalam IKP ini politik uang hanya masuk pada
konteks netralitas penyelenggara pemilu. Belum masuk pada substansi ya politik uang itu bagaimana menyasar atau melakukan atau melihat tentang kandidasi banyak. Di sana ada juga kumpulan dana kampanye. Bagaimana melihat kampanye? Polanya seperti apa? Apakah berupa barang, berupa jasa, atau berupa jadi harapan pada jabatan-jabatan tertentu? Kemudian kita lihat politisasi anggaran, ya politisasi program dalam kebijakan baik APBD maupun APBD itu potensi untuk dijadikan alat transaksional bagi kelompok-kelompok tertentu. Nah ini memang saya bisa memahami bahwa IKP tidak spesifik menjangkau ke sana. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan awal, ini hanya sebagai itu masuk untuk bagaimana kemudian Bawaslu provinsi, apalagi DKI yang masuk peringkat pertama, ya, tingkat kerawanan yang tinggi, maka harus mampu memberitahu itu. Ya, apakah polanya masih sama? Kalau polanya sama, kecenderungannya terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan seterusnya. Kalau itu tidak terjadi secara keseluruhan, maka spesifik untuk menentukan politik uang pada lima dimensi itu yang paling potensi pelanggarannya tinggi di mana, di daerah mana, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana membuat alat-alat kerja pengawasan sehingga mendeteksi, mencegah menjadi penting bagi teman-teman Bawaslu provinsi di Jakarta. Sembari kemudian kalau konteks cegahnya memang tidak memberikan efek kejut kepada teman-teman peserta pemilu, kemudian penyelenggara dalam diri KPU dan juga masyarakat, maka upaya tidak menjadi pilihan terakhir agar konteks pengawasan tinggal secara utuh dan bisa kemudian mencegah, kemudian bisa menindak potensi-potensi politik uang yang mungkin saja akan terjadi di DKI Jakarta dan seluruh Indonesia. Iya, iya. Agar pengawasan bisa berjalan maksimal begitu ya Pak. Jadi ini IKP ini kita harus pelajari betul dari mana tadi yang seperti sudah Pak Arief sampaikan, dari mana awalnya dan di mana bagaimana caranya, ini mungkin dikembalikan ke provinsi masing-masing begitu ya Pak ya. Yang lebih tahu bagaimana kontur di kabupaten kotanya masing-masing begitu. Ya. Satu closing statement Pak Arief. Ya. Kita sudah berada di penghujung nih. Ya. Ya, ini menarik nih, tapi karena kita dibatasi waktu gitu. Ya, maksud saya mungkin harapannya adalah satu closing statement dari Pak Arief Nur Alam bagi sahabat Bawaslu, bagi Bawaslu secara Bawaslu DKI secara umum gitu. Silakan Pak, kira-kira apa? Ya, terima kasih Mas Gede. Ada 3 poin yang menjadi closing statement saya. Pertama adalah IKP dan tahapan verifikasi kemarin harus dijadikan rujukan untuk membangun strategi planning pengawasan, khususnya di DKI Jakarta, sebagai perencanaan awal. Pada saat yang bersamaan, bagaimana membangun positivitas, soliditas di jajaran pimpinan DKI Jakarta untuk memastikan bahwa IKP ini dengan new asset lanjut dengan new assessment yang baru memberikan kerangka ya pengawasan ke depan yang lebih efektif. Kemudian kedua, memastikan juga bahwa Bawaslu tingkat kota sampai yang sudah terpilih itu perlu ada penguatan ya tersendiri dalam rangka untuk menjawab hasil dari IKP ini sembari melakukan ya new assessment tentang potensi-potensi yang baik terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu seperti yang ada dalam hasil IKP ini. Selain ini juga melakukan new assessment tentang potensi, misalnya di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat itu pola pola potensi politik uangnya berbeda, pola netralitas penyelenggara juga pasti varian. Oleh karena itu perlu ada deteksi dini untuk memastikan bahwa provinsi secara soliditas, harmonisasi kerangka kerja yang terukur dan menjangkau semua divisi pada saat yang bersamaan penguatan dari kabupaten kota hingga pada ad-hoc. Lalu ketiga adalah memastikan bahwa ya proses-proses ke depan, khususnya Bawaslu RI, untuk memastikan
hasil IKP ini menjadi pintu masuk untuk melakukan seleksi yang betul-betul bisa memenuhi indikator netralitas penyelenggara pemilu pada proses kloter 2 ke depan, dan juga memastikan bahwa teman-teman yang sudah terpilih memperkokoh bagaimana netralitas penyelenggara pemilu, baik dalam konteks memantau KPU maupun dalam konteks memperkuat Bawaslu itu sendiri, sehingga tidak menjadi soal ketika kita berbicara tentang netralitas penyelenggara pemilu. Kemudian ketiga adalah, keempat adalah memastikan teman-teman menelaah kembali ya refleksi dari 2019 pemilu kemarin, lalu kemudian pilkada, itu untuk melakukan perencanaan strategis tentang apa yang hendak dilakukan kaitan dengan politik uang, kaitan dengan politik identitas, dan juga kaitan dengan hoax. Itu menjadi hal yang penting untuk didesain, dibangun rencana strategis yang memudahkan teman-teman untuk melakukan kerja-kerja pengawasan. Seiring dengan itu juga adalah membangun ya, kerja-kerja pengawasan partisipatif yang sifatnya kolaboratif, dan memastikan bahwa masyarakat di samping ikut memberikan hak politiknya pada hari H, juga ikut serta dalam rangka berkolaborasi melakukan pengawasan atau partisipatif di lingkungan mereka masing-masing. Saya kira itu menjadi hal penting sebagai closing statement saya kembalikan kepada Mas Tudi. Baik, terima kasih Pak Arief. Saya juga mencatat tadi itu ada poin pentingnya IKP ini menjadi rujukan untuk membangun strategi atau planning ke depan, kemudian membangun soliditas begitu Pak ya, antar pimpinan berjenjang mungkin dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga mungkin nanti ad hoc di kelurahan dan sampai di TPS begitu ya Pak. Pengawas TPS ini soliditas harus sangat dijaga sekali. Kemudian penguatan penyelenggara pemilu untuk bagaimana netralitas ini tetap harus digaungkan gitu. Netralitas, kemudian akuntabel dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Terakhir menelaah kembali pemilu 2019 untuk jadi bahan pembelajaran kita ke depan. Baik Pak Arief Nur Alam, terima kasih Pak atas waktu dan ilmunya Pak. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat bagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di Pojok Cangwaslu di lain kesempatan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tudi. Terima kasih Pak Arief.